Hai semua, apa kabar? Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film Redemption Day. Film yang menceritakan tentang representasi Islam yang dipandang menjadi dua bagian dan tentang jaringan ISIS yang semakin meresahkan. Film diawali dengan seorang tentara yang baru pulang dari tugasnya di Suriah. Namun dia mengalami trauma yang mengganggu tidurnya. Dia adalah Brad. Brad memiliki istri bernama Ken yang merupakan seorang arkeolog. Dan mendapatkan misi untuk melakukan penelitian di Maroko. Ken meminta saran Brad apakah dia harus berangkat ke Maroko atau tidak karena Brad sendiri baru pulang dari tugas nih dan mereka baru berkumpul bertiga lagi bersama dengan putrinya. Brad tidak ingin melarang Ken, ia malah menyemangati Ken untuk misinya kali ini. Ken pun menjadi lega karena bisa meninggalkan Brad dan putrinya di rumah dengan keadaan baik. Hari keberangkatan Ken datang, dia sampai di Maroko dan terpana dengan negara cantik itu. Ken disambut baik oleh para arkeolog lainnya. Dia juga berkenalan dengan Jin yang akan menjadi temannya untuk melakukan misi ini. Saat melakukan pengecekan di mana tempat yang harus diteliti, tiba-tiba mereka mendapat peringatan karena telah masuk ke wilayah Aljazair, dan tiba-tiba banyak sekali tembakan yang datang kepada mereka dari para teroris. Salah satu dari mereka tertembak dan mati di tempat sedangkan Ken, Jin dan Amir dibawa ke markas teroris itu. Di tempat markas itu Ken, Jin dan Amir diinterogasi tentang nama dan asal mereka, mereka juga dicurigai adalah seorang mata-mata. Ken mengatakan dia adalah seorang arkeolog yang sedang menjalankan misi dan bukan seorang mata-mata. Mereka pun dibawa ke ruangan masing-masing dan hanya diberi makan sedikit. Saat Ken diberi makanan oleh teroris, dia tiba-tiba muntah-muntah. Teroris itu menanyai apakah Ken hamil, namun Ken menggeleng dia tidak hamil, tapi dia juga tidak tahu mengapa dia merasa mual. Brad mendapatkan kabar dari teman tentaranya yang berada di Maroko yaitu Yones, bahwa Ken telah ditangkap oleh para teroris. Brad langsung panik dan menitipkan putrinya pada ayahnya dan langsung mengambil menerbangkan pertama hari itu menuju Maroko. Brad sampai di Maroko dan langsung bertemu dengan Yones. Brad menuju gedung duta besar di Maroko bersama dengan Yones dan satu orang perwakilan negara. Brad menemui duta besar dan di sana ada Fitz yang merupakan seorang dari pemerintah Amerika. Awalnya Brad ditolak oleh Fitz untuk bergabung dalam misi penyelamatan karena dia adalah keluarga dari orang yang akan diselamatkan dan itu dilarang di negara. Namun Brad meyakinkan dia telah mendapatkan izin dan perwakilan negara yang bersamanya juga membelanya, dan duta besar pun menyetujui sehingga Fitz menerima keputusan itu. Di situ mereka langsung membahas tentang teroris yang menyandra Ken, mereka bagian dari ISIS dan baru saja bergabung dengan ISIS. Ketua mereka adalah El Hadid, seorang yang lahir di Perancis namun keturunan Aljazair, serta seorang pengusaha kaya yang sudah 2 kali mendanai aksi teror di Perancis. Brad langsung meminta izin untuk melakukan operasi penyelamatan karena kejadian ini udah 24 jam berlalu. Di tempat lain El Hadid menembak anak buahnya yang membunuh orang Maroko karena dia melarang untuk membunuh sesama muslim. El Hadid mengumpulkan seluruh anggotanya dan membicarakan apa yang akan mereka lakukan pada para tawanan mereka. Mereka sadar bahwa menawan Ken menarik banyak perhatian dari orang-orang dan memiliki ide untuk memeras dengan meminta tebusan sebesar 10 juta dolar, jumlah yang sangat besar. Seluruh anggota teroris itu setuju dan mengambil keputusan untuk memberikan waktu hingga Sabtu ini selepas sholat maghrib. Brad bercerita dengan Yones untuk aksinya menyelamatkan istrinya. Brad melarang Yones untuk ikut karena berbahaya baginya, namun Yones memaksa dan mengatakan bahwa Brad akan membutuhkan dia nanti pada misinya. Karena pada awalnya Yones juga menolak ide gila Brad yang ingin menjalankan misi ini sendirian. Saat berdebat dengan Brad, Yones mendapatkan telepon bahwa ada seorang dari yang disandra oleh teroris yang sudah dibebaskan mereka. Dia adalah Amir. Dia dibebaskan karena seorang muslim, karena para teroris tidak mau membunuh sesama muslim. Yones langsung menanyakan berbagai pertanyaan tentang berapa lama hingga akhirnya mereka sampai di markas teroris dan apapun yang Amir ingat. Awalnya Amir sulit untuk mengingat, namun akhirnya dia bisa memberitahukan beberapa informasi yang dia ingat, bahwa tempat teroris itu sangat jauh bahkan membutuhkan waktu sekitar 10 jam.
Dan selama Yones menginterogasi Amir, Brett harap-harap cemas akan informasi yang didapatkan, semoga ada informasi penting yang didapatkan. Di tempat lain Ken dibawa oleh teroris dan Ken berpikir dia akan dilecehkan, ternyata tidak, dia hanya diperiksa dan menunjukkan bahwa dia hamil. Ken pun kaget karena dia benar-benar tidak tahu kalau dia hamil, ada perasaan senang dan khawatir. El Hadid mendatangi Ken dan memberitahu Ken bahwa dia meminta sebuah tebusan sebesar 10 juta dolar jika Ken ingin dibebaskan dan waktunya hanya sampai Sabtu besok setelah maghrib. Jika tidak ditebus maka Ken dan anaknya yang bahkan belum lahir itu akan mati. Ken hanya bisa menangis. Brett semakin cemas dan khawatir menantikan siaran langsung yang akan dilakukan oleh teroris pada mereka. Siaran langsung dimulai dilihatkan ada Ken dan Jin yang ditodong oleh pistol dan berlutut dengan keadaan tidak karu-karuan. Di sana Jin yang duluan berbicara meminta pemerintah Perancis untuk segera menebus dirinya seharga 10 juta dolar. Dan Ken yang meminta Amerika untuk menebusnya karena jika tidak dia dan anaknya akan mati. Brett kaget mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Ken, bahwa Ken hamil. Ken langsung dengan cepat bergerak menelaah jalan yang dimaksud oleh Amir. Dan mencari informasi yang menunjukkan bahwa ada kota tempat orang tua El Hadid berada dan kemungkinan di sanalah markas teroris itu berada. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Brett dan Yones langsung menjalankan misinya. Brett kembali menanyai Yones apakah dia benar-benar siap untuk ikut dalam misi ini karena Brett tidak memaksa Yones untuk ikut terlibat langsung ke medan. Yones harus kembali meyakinkan Brett bahwa dia siap menemani Brett dan menyelamatkan Ken. Brett terus terbayang-bayang Ken dan kemungkinan mengerikan yang terjadi pada Ken di sana. Pagi harinya Ken dan Yones langsung melanjutkan perjalanannya dan mengunjungi masjid untuk berpura-pura sebagai muslim. Mereka ikut wudhu dan sholat, bahkan Brett sudah sangat fasih dengan tata cara wudhu dan sholat. Di sana mereka berhasil bertemu dengan imam besar dan mereka meminta bantuan imam itu agar membantu mereka. Imam itu menolak karena dia tidak ada kaitannya, itu bukan masalah agama tapi individunya. Karena itu akhirnya imam itu memberikan bantuan mobil yang bisa digunakan oleh Brett dan Yones menuju tempat teroris itu berada. Brett ingin memberikan uang untuk masjid sebagai tanda terima kasih, namun imam itu menolak, tapi Brett memaksa dengan mengganti uang itu sebagai tanda terima kasih untuk mobil yang dikasih. Imam itu kembali memperingati Brett dan Yones bahwa kejadian ini tidak ada kaitannya dengan Islam, ini semua karena individunya. It should be behind that tree. Mereka berhasil sampai di tempat para teroris itu dan di sana mereka tidak langsung turun tapi mengamati sekeliling dan apa yang dilakukan para teroris itu. Brett dan Yones akhirnya menjalankan inti misinya dan langsung melawan para penjaga di pintu utama. Mereka berhasil masuk ke dalam sebuah ruangan, namun mereka belum benar-benar masuk ke dalam halaman utama. Brett dengan skill hebatnya bisa menembak dengan sempurna para penjaga lainnya. Di tempat lain duta besar berbicara dengan presiden mengenai masalah ini dan mencari jalan keluar terbaik karena berita ditangkapnya Ken oleh teroris menggemparkan Amerika. Presiden pun harus memberikan konferensi pers untuk memberitahukan media usaha yang mereka lakukan untuk membawa pulang Ken dengan selamat. Duta besar memaksa Fitz untuk segera mengirimkan bantuan tentara pada Brett dan Yones agar membawa pulang Ken dengan keadaan hidup dan sehat. Brett dan Yones benar-benar beraksi. Aksi saling tembak tidak terelakkan. Brett berhasil mendapatkan ruangan di sekapnya Ken. Di sana Ken panik mendengar suara tembakan dan mengetahui ada yang masuk ke dalam ruangannya. Ken menjerit merasa ada yang menyentuhnya dan itu adalah Brett. Brett menenangkan Ken untuk tidak panik dan memberikan Ken sebuah pistol karena Brett harus mengurus hal lain lagi dan pistol itu untuk Ken berjaga-jaga. Brett menemui Yones yang dikepung oleh teroris, bahkan di sana ada El Hadid. El Hadid mengancam Brett jika menembaknya maka ia akan menembak Yones. Brett menjelaskan pada El Hadid bahwa mereka akan membayar tebusan 10 juta dolar ini sekarang juga. Yones selesai mengirimkan uang itu pada bank milik El Hadid. El Hadid tampak sangat senang, namun tiba-tiba pasukan yang dikirim Fitz pun tiba di sana. Mereka berhasil mengamankan Ken dan membunuh El Hadid. Brett tertembak namun untuk saja bukan di bagian yang fatal. Brett dan Yones memasang bom untuk menghancurkan semua yang tersisa.
Brad kembali dengan Ken, mereka sangat bahagia akhirnya kembali bersama. Di penghujung film ditunjukkan bahwa sebenarnya Fitz adalah orang yang bekerja sama dengan mafia minyak dan Amir adalah suruhan Fitz. Amir melakukan agar mendapatkan kewarganegaraan Amerika. Dan semua ini termasuk dari rencana Fitz yang masih menjadi tanda tanya apa keuntungan Fitz mempergunakan jaringan teroris ini dan menyembunyikan aksi ini dari duta besar bahkan presiden, tentu sebenarnya Fitz tergabung dalam aksi ilegal. Film pun berakhir. Terima kasih telah menonton hingga akhir.